datang karena ada halangan mungkin sudah kita maklumi, yang mungkin belum datang karena mungkin masih di tempat lain, kita tolong dihubungi lagi supaya semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Besok yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, setelah kegiatan ini nanti tentu kita semuanya akan membuat kisi-kisi soal, membuat soal sesuai dengan apa yang diarahkan. Kami berikan waktu mungkin sampai akhir Februari. Di awal Maret nanti kita kumpul kembali untuk mereview soal-soal yang sudah kita buat. Dan kalau ada yang keliru, ada yang kurang, bisa kita saling melengkapi. Itu saja Pak Mas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusunan soal, bagaimana penyusunan soalnya. Tapi sebelum itu mungkin perlu saya sampaikan juga sedikit terkait tentang kebijakan asesmen nasional ya, yang mungkin perlu kita diskusikan ya, terkait dengan asesmen nasional ini yang meniadakan ujian nasional ya, kan? Meniadakan ujian nasional katanya kebijakan ini. Tapi sasaran asesmen nasional ini bukan kepada siswa kelas akhir. Kalau kita misalnya kelas 9 ya, bukan di kelas 9 tapi sasarannya kelas 8. Dan kelas 8 itu pun saat ini sudah didaftar. Hanya pelaksanaannya nanti ketika dia kelas 9 karena ada revisi ya. Nah, pun ditiadakan, pun tidak menjadi syarat kelulusan ini berdasarkan surat edaran yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala. Kemudian peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dengan kemudian menyelesaikan. Jadi dia sudah proses pembelajarannya sudah berlangsung di sini selama 3 tahun. Jadi kalau tidak belajar di sini selama 3 tahun, tidak dibuktikan bahwa dia pernah belajar di sini, maka tidak dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Kemudian memperoleh nilai sikap, ini yang penting juga. Harus ada nilai sikapnya. Nilai sikap ini juga penting untuk menunjukkan kelulusan. Jangan dianggap tidak berfungsi. Nilai sikap sudah dilakukan tapi tidak ada fungsinya. Nilai sikap harus minimal baik. Ini untuk penentuan kelulusan. Kemudian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dia harus mengikuti ujian yang kita lakukan di satuan pendidikan, bukan lagi ujian nasional atau ujian yang diselenggarakan oleh kementerian, tidak lagi ya, yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, karena diselenggarakan oleh satuan pendidikan, maka itu artinya Bapak Ibu yang akan menyusun soal-soalnya, yang menentukan semua nilainya, sehingga ketentuan itu kelulusannya juga ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu dilaksanakan dalam bentuk bisa portofolio. Nah, portofolio yang bisa kita lakukan banyak jenisnya portofolio, tapi yang sering saya sosialisasikan bentuknya seperti yang ada di sini, berupa nilai rapor, nilai sikap perilaku dan presentasi yang diperoleh sebelumnya. Jadi kita mengumpulkan nilai-nilai rapor, kemudian kita klasifikasi, kita bobotkan masing-masing. Semester 1 ini, semester 2 untuk kelas 1 nilainya sekian, bobotnya sekian, kelas 2 sekian, kelas 3 sekian. Kemudian itu kita kumpulkan menjadi nilai, akumulasi nilai, nanti menjadi bagian dari nilai yang menjadi komponen yang akan bermanfaat untuk menentukan kelulusan. Itu dari portofolio. Kemudian ada penugasan juga, dan tes luring dan daring, karena ada
ada tes luring dan daring, berarti Bapak Ibu memungkinkan kita melaksanakan tatap muka atau dengan daring tes. Bapak Ibu kalau tidak memungkinkan bagi anak yang mungkin tidak mau masuk sekolah, maka kita bisa tes daring. Tapi kalau yang bisa masuk, Bapak Ibu bisa melaksanakan tes biasa dengan luring, ya. Tes dia masuk di sini, kemudian dilakukan tes, ya. Nah, atau bentuk kegiatan penilaian yang lain. Jadi ada ini. Nah, komponen-komponen ini bisa diakumulasi menjadi nilai penentuan kelulusan pada anak. Ini di ujiannya, ya. Kemudian kenaikan kelas juga demikian. Kenaikan kelas itu harus ada ujian akhir semester yang dapat dilakukan melalui cara yang sama. Bisa portofolio tadi, tentu kalau bagi kelas 2 mungkin hasil raport semester 1 dan semester 2-nya, kemudian nanti di kelas 2-nya juga dibobotkan, kemudian baru diakumulasi, kemudian ditambah penugasan, kemudian luring, nanti Bapak Ibu bobotkan semuanya. Mungkin nanti dibobotkan menjadi berapa persen, misalnya portofolionya berapa, penugasan berapa, tes hasil luringnya berapa, kemudian diakumulasi menjadi nilai rapor. Jadi bisa menentukan nilai untuk rapor akhir pada semester itu, ya. Nah, UAS kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas yang bermakna. Jadi UAS ini tidak mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Jadi tidak semua KD, tidak mesti semua KD. Yang penting KD-KD yang sudah diajarkan, sampai di mana KD yang Bapak Ibu capai, itu yang perlu diukur, ya. Kalau hanya 2 KD yang sudah dipelajari oleh anak pada masa pandemi ini, maka 2 KD itu yang harus diukur. Jadi tidak mesti semua KD. Selama proses pembelajaran 1 semester hanya 2 KD itu diukur. Karena itu ketuntasan itu yang penting, ketuntasan materi, bukan ketuntasan kurikulum, bukan pencapaian seluruh KD, tapi penguasaan terhadap KD itu. Meskipun 2, tapi dikuasai secara penuh oleh siswa, secara komprehensif, dikuasai semuanya. KD yang sudah diajarkan. Tidak mesti semua KD bisa kita ajarkan pada semester itu, ya. Tapi yang sudah diajarkan itu harus diukur untuk mengetahui penguasaan KD itu. Nah, ini untuk kenaikan kelas, ya. Oke, ini sekilas tentang tentang SE tadi, surat edaran. Kemudian yang asesmen nasional tadi itu adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, satuan pendidikan. Kalau asesmen nasional ini mengukur kita yang ada di sini, bukan mengukur kompetensi siswa. Bagaimana pelayanan kita, itu yang diukur, ya. Kemudian pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan, ya, tentang jenjang pendidikan dasar dan menengah, untuk mengukur pemetaan mutu dari seluruh satuan pendidikan. Dan asesmen nasional ini dirancang sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah. Ini sudah kita untuk mengganti, tapi tadi sudah gambarannya, sasarannya berbeda. Asesmen nasional ini mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Nah, untuk memperoleh informasi tentang tentang literasi, numerasi, karakter, dan kualitas PPM serta iklim satuan pendidikan itu, maka aspek-aspek yang ada 3 instrumen digunakan untuk
tiga aspek tadi, yaitu literasi, numerasi, dan karakter itu tadi, ada tiga instrumen untuk mengukurnya, yaitu ada asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan pelajar. Karena itu ini yang akan diuji di dalam asesmen nasional, yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan pelajar. Nah, AKM ini lebih pada kompetensi siswa, kompetensi siswa, tapi yang minimum, yaitu kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan, oleh siswa secara umum, secara keseluruhan, tidak terkait dengan KD-KD, tapi melalui proses pembelajaran seluruh KD-KD itu diharapkan siswa sebenarnya memiliki kompetensi minimum yang diukur melalui asesmen kompetensi minimum ini. Karena itu mengukur seluruh proses pelayanan yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas ini, AKM ini. Meskipun hanya literasi, tapi bagaimana literasinya dari aspek dari kompetensi literasi anak-anak. Seperti apa? Setelah Bapak Ibu mengajarkannya ini, bagaimana literasinya? Kemudian bagaimana aspek numerasi, kemampuan dia berhitung, itu akan diukur. Baru survei karakter. Survei karakter ini nanti apakah di sini suka bullying, apakah di sini ada fasilitas untuk mengembangkan karakter KI1-nya misalnya, untuk beribadah, untuk ini, apakah Bapak Ibu juga mendorong untuk itu? Di sini ini ada survei karakternya. Kemudian survei lingkungan pelajar, suasana yang kondusif apakah sudah tercipta? Ada nggak tatanan yang dibangun di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk siswa untuk belajar di sini? Lingkungannya sudah terbangun nggak? Nah itu diukur dari dari survei lingkungan pelajar. Karena itu asesmen nasional ini mengukur kita yang satuan pendidikan. Karena itu semakin bagus hasilnya, maka berarti pelayanan kita yang sudah bagus. Pelayanan kita bagus. Oleh karena itu, ya silakan meningkatkan pelayanan Bapak Ibu di madrasah untuk meningkatkan hasil dari AKM ini, asesmen kompetensi. Tapi karena dia berbentuk semacam survei, jadi tidak semua anak disasar. Dia nanti menjadi sampel-sampel, tapi menjadi dalam bentuk sampel-sampel. Jadi asesmen kompetensi minimum ini mengukur capaian literasi, membaca, dan numerasi matematika sebagai belajar kognitif. Jadi kemampuan kognitif siswa. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi siswa diri untuk berkontribusi. Jadi membaca dan numerasi ini atau literasi ini adalah disebutkan sebagai syarat untuk partisipasi, untuk bisa berkontribusi bagi peserta didik di masyarakat. Karena secara umum dia harus memiliki kemampuan literasi membaca dan numerasi matematika di masyarakat. Itu kompetensi minimum yang bisa dimiliki oleh siswa untuk bisa berkontribusi di masyarakat. Sehingga inilah yang diukur. Terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka capai, meskipun dia mau jadi tukang, dia harus bisa berhitung. Jadi tukang batu misalnya, dia harus bisa berhitung berapa biayanya kalau membangun satu ruang ini. Dia harus bisa menghitung sekian. Kalau harian saya akan memperoleh berapa penghasilan, itu juga harus dimiliki, bisa menghitung.
oleh peserta didik paling tidak. Oke. Nah, kata minimum ini mengacu kepada tidak semua konten tidak kurikulum diukur dalam AKM. Tidak semua konten KD-KD, tidak semua KD-KD itu diukur. Tapi proses untuk menguasai, untuk bisa memiliki kompetensi minimum itu, kita medianya melalui pembelajaran KD-KD. Bapak Ibu mengajarkan KD-KD itu, kalau dia sudah menguasai KD-KD, maka insya Allah memiliki kompetensi literasi. Kalau Bapak Ibu ajarkan, maka dia akan memiliki kompetensi minimum yang diajarkan. AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi, kemampuan berkenalan tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam satu learning progression, dalam satu progres pembelajaran. Ya, ini AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas, jadi berbentuk sampel. Tidak belum, tapi nanti menjadi laporan dalam bentuk agregat secara menyeluruh, meskipun tidak mengukur individu bahwa si A hebat, si B kurang, ini sedang, misal tidak seperti itu, mengukur secara agregat, secara menyeluruh yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu. Jadi ini akan dari waktu ke waktu, dari semua satuan pendidikan. Ya. Oke, saya kira ini terkait dengan asesmen kompetensi sedikit. Saya mengangkat ini sebagai dasar kita untuk sekarang ingin meningkatkan diri dalam rangka kita memiliki kemampuan menyusun soal sebenarnya yang hajatnya. Saya sampaikan ini sebagai pengetahuan umum saja bagi Bapak Ibu tentang AKM ini. Ya, seperti ini komponen AKM-nya dari aspek konten, prosedur, dan konteksnya, yaitu konten kalau literasi itu teks, informasi, dan sastra. Jadi teks, nanti soalnya itu ada teks, bisa berbentuk teks baik terkait dengan informasi maupun teks dalam bentuk sastra. Kemudian prosedurnya, siswa nanti akan menemukan, menginterpretasi, mengintegrasi, mengevaluasi dan merefleksi informasi yang tadi, informasi baik sastra maupun teks informasi tadi. Bisa saja teksnya itu berbentuk konteksnya adalah terkait personal, terkait sosial budaya, terkait saintifik konteksnya. Kemudian yang numerasi, kontennya, isinya itu terkait dengan aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Nah, itu isinya. Tapi prosedurnya siswa nanti akan melakukan pemahaman, penerapan, dan penalaran terkait dengan aljabar, bilangan tadi. Kemudian konteksnya bisa dalam bentuk konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Artinya begini, konteksnya misalnya dia bisa bercerita, teksnya itu bisa bercerita tentang personal, tentang sosial budaya di lingkungannya. Kemudian nanti dia interpretasi, dia temukan, dia integrasi, dia evaluasi, kemudian dia refleksi. Itu prosedurnya dilakukan oleh siswa. Nah, inilah komponen dari AKM, ya. Kemudian survei karakter yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Kalau ini non-kognitif, kalau tadi kan kognisinya. Kemudian yang non-kognitif seperti iman dan takwa kepada Tuhan, akhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan sebagainya. Ini melalui survei karakter yang akan diukur. Kemudian survei karakter ini juga dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Nah,
Ini survei karakter. Kemudian survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ini yang saya sebut tadi, apakah kita sudah menciptakan suasana kondusif di madrasah kita? Tata tertibnya sudah diatur enggak? Bagaimana perilaku gurunya? Apakah memberikan keteladanan atau tidak? Ini di survei karakter, di survei lingkungan belajar. Kemudian survei lingkungan belajar ini untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Ini untuk mengevaluasi dan memetakan, dipetakan nanti di satuan pendidikan ini sudah memfasilitasi, sudah siswa dalam mendukung proses pembelajaran seperti ini. Itu tergambar di dalam hasil asesmen nasionalnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus tetap meningkatkan kompetensi kita sendiri. Guru-guru harus senantiasa meningkatkan kompetensi dari seluruh tugas utama guru. Tugas kita misalnya Bapak Ibu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu tetap harus ditingkatkan. Karena itu ada kebijakan sekarang, ada kemarin kita sudah melakukan assessment untuk pemetaan, sudah dipetakan kompetensi kita. Nah, hasil pemetaan itu kemudian nanti akan ada PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Itu artinya kita secara terus menerus nanti baik dikoordinir oleh MGMP, oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang sudah ditentukan untuk kita melakukan pengembangan diri, maupun secara individu kita harus mengembangkan diri kita terkait dengan tugas pokok kita. Nah, oleh karena itu, hari ini termasuk kita akan mencoba untuk melakukan sebenarnya bagian dari PKB, ya, bisa menjadi bagian dari PKB, tetapi tidak berbasis pada asesmen kemarin. Belum ini secara merata saja, secara semuanya yang bisa dan tidak bisa kita anggap sama, yang sama sekarang. Karena itu kita mulai dari menyusun kisi-kisi soal, ya, kita menyusun kisi-kisi soal. Nah, untuk itu kita buka bagaimana menyusun kisi-kisi soal. Tapi formatnya dulu, ya, kita perlu format kisi-kisi soal yang penulisan tes tertulis. Ini sudah ada penulisan panduan penulis penilaian tertulis. Ini ada kisi-kisi yang di formatnya. Sangat terdiri dari nomor, kompetensi dasar, kelas. Ini kelas sebenarnya bisa kita tarik ke atas kalau di sini, ya. Kelas kalau kita ngajar hanya pada satu kelas. Jadi ini bisa ditarik ke atas. Kelasnya di sini. Di satuan pendidikan. Kalau kita ngajar di beberapa kelas dan kita membuat soal untuk semua kelas, baru bisa termasuk di sini. Jadi kolom ini bisa ditarik. Kemudian materi, level kognitif, indikator, nomor soal dan bentuk soal. Ini aspek minimal yang harus kita buat di dalam tulisan kisi-kisi. Sepakat bentuknya seperti ini, Bapak Ibu? Pas. Ya, pas, ya. Jadi ada KD, ada materi, ada level kognisi, ada indikator soal, nomor soal dan bentuk soal. Ya. Oke, kalau begitu, Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu bisa membuat dulu kolomnya. Untuk kita menyusun kisi-kisi, kolomnya dulu. Karena kita ingin menghasilkan ini dalam waktu hari ini, sehari ini kita harus produktif, bisa menghasilkan kisi-kisi. Karena itu kita bekerja.
bentuknya adalah workshop ya. Apa ini? Ya, penyusunan visi misi soal produksi soal ya.